Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Meliana Alfriza dari Sekolah Dasar Islam Ihya Ulumuddin Nur Sufi'iyah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh panitia dengan kode NES 02. Berikut ini merupakan diagram yang menggambarkan laju transpirasi atau pernapasan beberapa tanaman. Diambil pernyataan bahwa kaktus memiliki laju transpirasi sebanyak 0,02 liter per hari. Tomat memiliki laju transpirasi sebanyak 1 liter per hari. Bunga matahari memiliki laju transpirasi sebanyak 5 liter per hari. Rumput memiliki laju transpirasi sebanyak 6 liter per hari. Pohon apel memiliki laju transpirasi sebanyak 19 liter per hari. Dan pohon kelapa memiliki laju transpirasi sebanyak 75 liter per hari. Berdasarkan grafik di atas, jelaskan hubungan antara laju transpirasi dengan pengangkutan air oleh jaringan silem. Berdasarkan soal ini, kita diminta untuk menjelaskan hubungan antara laju transpirasi dengan pengangkutan air oleh jaringan silem. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang hubungan antara laju transpirasi dengan pengangkutan air oleh jaringan silem, hendaknya kita memperdalam dulu pemahaman tentang proses transpirasi. Transpirasi adalah proses pengeluaran air melalui lubang-lubang kecil yang terdapat pada daun yang dikenal juga sebagai stomata. Daun-daun membutuhkan panas ataupun cahaya matahari untuk membantu proses transpirasi. Maka proses transpirasi biasa terjadi pada siang hari saat cuaca sedang terik. Proses transpirasi tidak dapat dilakukan saat cuaca sedang mendung, hujan, ataupun saat malam hari. Transpirasi pada tumbuhan dapat melalui stomata, lubang kutikula, serta lentisel. Proses transpirasi atau terlepasnya air melalui kutikula hanya sebesar 5-10% saja dari jumlah air yang ditranspirasikan. Sedangkan sebagian besar proses transpirasi biasa terjadi melalui stomata, yaitu sekitar 80% dari jumlah air yang ditranspirasikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk dan jumlah stomata sangat mempengaruhi proses transpirasi pada tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses transpirasi pada suatu tanaman adalah sebagai berikut. 1. Besar kecil atau tebal tipisnya suatu daun. 2. Berlapis lilin atau tidakkah permukaan daun. 3. Banyak sedikitnya bulu pada daun. 4. Bentuk dan jumlah stomata yang terdapat pada daun. Dan 5. Ukuran tumbuhan, kadar CO2 atau karbon dioksida, kelembapan udara, suhu, cahaya, aliran udara, serta ketersediaannya air tanah. Berdasarkan pernyataan pada grafik yang telah saya jelaskan tadi, tumbuhan kaktus adalah tumbuhan yang memiliki laju transpirasi paling rendah dibanding beberapa tanaman yang dimuat pada grafik tersebut. Hal ini dikarenakan tanaman kaktus melakukan adaptasinya karena harus bertahan hidup di gurun pasir yang tandus. Caranya adalah dengan menutup stomata atau porinya selama siang hari, memiliki pelindung lilin, dan mengubah daunnya menjadi duri. Semua cara itu dilakukan untuk menghambat proses transpirasi atau penguapan air pada daunnya. Oleh karena itu, tak mengherankan bahwa tanaman kaktus hanya memiliki laju transpirasi sebesar 0,02 liter saja per harinya. Oke, tanaman tomat juga memiliki laju transpirasi tak kalah rendah oleh kaktus, yaitu hanya sebesar 1 liter per hari saja. Hal ini dikarenakan tanaman tomat memiliki ciri-ciri khusus pada batang daun-daunnya.
agar tidak mengalami banyak penguapan, yaitu daun dan batangnya berambut halus. Lalu, kenapa bunga matahari hanya memiliki laju transpirasi sebanyak 5 liter per hari saja? Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu ukuran atau luas daunnya, tebal tipisnya daun, dan jumlah stomata pada daun bunga matahari. Sedangkan rumput memiliki laju transpirasi sebesar 6 liter per hari saja. Faktor ini disebabkan oleh bentuk daunnya yang kecil serta bentuk dan jumlah stomata yang terdapat pada rumput. Pohon apel memiliki laju transpirasi sebesar 19 liter per hari. Faktor-faktornya antara lain adalah suhu, pergerakan udara, serta kelembapan. Misalnya, ketika suhu naik, otomatis proses transpirasi pada tanaman apel juga ikut naik. Pergerakan udara dapat mengikis permukaan lilin pada tanaman apel, sehingga dapat menyebabkan air keluar dan menguap. Lalu, kelembapan udara juga mempengaruhi laju transpirasi. Perlu diketahui bahwa apel muda memiliki transpirasi lebih besar daripada apel tua. Pohon kelapa memiliki laju transpirasi yang dibilang cukup besar, yaitu sebesar 75 liter per hari. Hal ini dikarenakan karena letak pohon kelapa biasanya hidup di pantai yang panas. Pantai memiliki cuaca yang panas karena intensitas cahayanya yang sangat tinggi. Semakin besar cahaya matahari, semakin besar penguapan ataupun proses transpirasi pada suatu tanaman. Hal inilah yang juga terjadi pada pohon kelapa. Semakin besar atau semakin panas cahaya matahari di pantai, semakin besar pula lah penguapan air yang terjadi pada pohon kelapa. Maka tak mengherankan bahwa pohon kelapa memiliki laju transpirasi yang terbilang sangat besar. Berikut tadi merupakan penjelasan tentang hubungan antara laju transpirasi pada tanaman beserta faktornya. Untuk memahami lebih jelas, hendaknya kita memperdalam juga tentang pemahaman jaringan xilem. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas untuk transportasi hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dan mengangkut air serta garam-garam mineral. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Perbedaan mencolok antar kedua jaringan terdapat pada fungsinya. Jaringan xilem adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air serta bahan mineral dari akar menuju daun. Sel-sel yang terdapat pada jaringan xilem terdiri dari sel-sel mati yang dilapisi dinding tebal yang terlapisi lignin, sehingga jaringan xilem juga berfungsi sebagai jaringan penyokong. Lignin atau zat kayu adalah salah satu zat komponen penyusun tumbuhan. Sel-sel yang menyusun jaringan xilem antara lain trakeida, serabut xilem, parenkim kayu, serta elemen pembuluh atau trakea. Sedangkan jaringan floem adalah jaringan yang bertugas untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Sel-sel yang terdapat pada jaringan floem terdiri dari sel-sel mati maupun sel-sel hidup. Sel-sel penyusun jaringan floem antara lain adalah parenkim, sel pengantar, sel tapis, serta serabut floem. Jadi, diambil dari ringkasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara laju transpirasi dengan pengangkutan air oleh jaringan xilem adalah semakin tinggi transpirasi, semakin besar pula lah pengangkutan air oleh akar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan air pada tumbuhan adalah sebagai berikut. 1. Daya hisap daun atau tarikan transpirasi. Pada daun terdapat proses penguapan air atau transpirasi melalui stomata. Stomata adalah lubang-lubang kecil yang terdapat pada daun. Biasanya menjadi tempat untuk proses transpirasi. Proses transpirasi ini menyebabkan sel daun kehilangan air
sehingga timbul tarikan terhadap air yang ada di sel-sel bawahnya, dan tarikan ini akan diteruskan menuju ke bawah sehingga menyebabkan air tertarik dari akar menuju daun. 2. Kapilaritas tumbuhan. Pengangkutan air melalui pembuluh kayu atau silem terjadi karena pembuluh kayu tersusun seperti rangkaian pipa-pipa kapiler. Pengangkutan air melalui jaringan silem disebut atau mengikuti prinsip kapilaritas. 3. Tekanan akar. Akar tumbuhan menyerap air dan hara mineral setiap saat. Ketika transpirasi sangat rendah, akar masih tetap menggunakan energi untuk memompa ion-ion mineral ke dalam silem. Tekanan akar juga menyebabkan tumbuhan mengalami gutasi, yaitu keluarnya air yang berlebihan pada malam hari melalui hitatoda pada daun. Berikut merupakan penjelasan soal kode NES 02. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.